Waduh, hidup ini enak. Siapapun yang mau jadi wanita kaya keluarga Song, silakan aja. Anak muridku, makan yuk. Iya, datang. Ayam braiset dengan jamur lingzi. Sup kura-kura. Guru, ini ayam braiset dengan jamur dan sup kura-kura? Cepat makan. Setelah makan pasti bawa kamu ke dunia dewa. Baik. Selama itu untuk muridku. Pasti dapat untung 100%. Selama ini, orang-orang menyebutku sebagai dewa keberuntungan. Tidak ada yang tahu, aku juga kuat berkat muridku. Master, supnya terlalu kuat. Aku merasa aku akan terbang. Betul, benar sekali. Sudah datang. Akhirnya pengembalian 100 kali lipat datang. Aku akan naik ke surga. Guru, matikan lampu LED di tubuh. Ini terlalu terang. Murid, Turinguna. Sebelum guru naik ke surga, beri aku kesempatan. Turun gunung. 5 tahun. Kamu ada di mana? Tuan Fu. Grup Fu diserang, hadapi kebangkrutan. Keluarga Song membawa ratusan orang untuk mengacau. Keluarga Song lagi. Song Roran bilang grup Fu kehilangan nasib baik. Kalau kamu tidak setuju menjadi menantu, akan membuat grup Fu bangkrut dalam 3 hari. Tidak ada yang bisa mengancam aku. Apalagi, dia sudah menyelamatkanku 2 kali. Saya hanya ingin menikahinya. Tuan Fu, Anda masih memikirkan dia ya? Kalau bukan karena mencarinya, sekarang akun grup masih bisa punya 1 miliar. Tetapi sebenarnya dia itu siapa? Sekarang tampil. Peserta wanita nomor 1. Song Yulio. Siapkan mobil. Selanjutnya, kami sambut bintang wanita pertama mempesona, Song Yulio. Ini adalah takdir. Sudahlah. Halo semua, saya Song Yuluo. Guru saya bilang, saya bisa membawa keberuntungan jika bersikap baik pada saya, pasti kaya. Hai. Sudahlah kamu. Bukan rakyat jelata tanpa latar belakang kilo. Bilang baik kamu bisa jadi kaya, ya? Benar-benar berpikir, gurumu itu dewa keberuntungan yang dipuja oleh banyak taipan, ya? Cepat pergi, si miskin. Di sini, tak ada yang akan menganggapmu. Wanita saya. Kalian layak untuk membicarakannya? Itu dia. Menyinggung Nona Song. Fu Tingxiu sudah aku beri obat, cepat temukan dia. Lepaskan. Ayo kita menikah. Begitu segar dan menikah. Pisau Guan Yu Kok terbalik. Aduh, posisi dewa kekayaan juga salah. Pohon uang juga layu. Rumah ini ya, kalau bisa kaya itu aneh. Kalian punya banyak barang bawa sial. Begini terus, sebentar lagi hancur. Tenang, aku ada di sini. Omong kosong apa yang kau kak? Lihat si pembawa sial ini, baru masuk sudah kutuk kita. Cepat pisah saja dengannya. Benar, Kak. Hanya Rouran membawa keberuntungan bagi kita. Jangan sebut-sebut lagi tentang Song Rouran. Dia yang dianggap istriku. Song Rouran. Song Rouran yang mengusirku dari rumah 5 tahun lalu. Ini 500.000, ambil dan gunakan. 500.000.
Tidak perlu sebanyak itu. Aku berlatih di gunung bertahun-tahun, sudah tidak peduli ini. Pegang. Selamat, selamat. Keberuntungan dewa aktif. Harta untuk Song Yuluo akan dikembalikan 100 kali lipat. Suara apa itu? Speaker ini rusak lagi ya. Ngomong sendiri. Biarin aja. Kak, aku benar-benar gak ngerti kenapa kamu harus menikahi pembawa sial. Benar, dia memang pembawa sial. Umur 7 sudah buat orang tuanya sakit parah. Umur 17 hampir bikin keluarga Song bangkrut. Aku menyelamatkan keluarga Song. Keluarga Song sudah lama hancur oleh dia. Umur 7. Bukankah setelah kamu diadopsi? Keluarga Song mulai bernasib. Jangan omong kosong. Kamu diusir dari keluarga Song langsung sukses itu cukup membuktikan. Kamu memang membawa sial. Bukankah aku yang dulu mendukung keluarga Song? 5 tahun lalu kamu bilang dengan bantuanku, kamu akan menemukan Song Yuluo. Ternyata kalian menipuku. So what? Fu Tingxiu. Kalau tidak mau jatuh terlantar di jalan, masuk ke keluarga Song baik-baik dan layani aku. Kalau tidak, dalam 3 hari, kalian akan mengemis di pinggir jalan. Kak, aku tak mau mengemis di pinggir jalan. Kamu terima saja dia. Bangun cepat. Keluarga Fu tidak pernah bergantung pada orang luar. Kamu tidak mengandalkan saya, mengandalkan pembawa sial. Bisa dia bawa uang kalian. Pak Fu, berita baik. Grup mendapatkan kembali dana 50 juta. Apa? Bagaimana mungkin? Proyek investasi Fu sudah saya blokir. Bagaimana ini? Pabrik hampir bangkrut menerima pesanan 50 juta dari luar negeri. 50 juta. 50 juta, 100 kali lipat dari 500 ribu. Apakah uang yang diberikannya benar-benar bisa berlipat 100 kali? Ini ada hubungannya denganmu. Aku juga nggak ngelakuin susun ulang patung dewa di pintu masuk. Jangan membanggakan diri. Cuma 50 juta aja kan. Dengan adanya pembawa sial, kita lihat berapa lama lagi Fues bisa bertahan. Aduh, bro. Terima aja Mbak Roran. My batch di rumah itu. Aku sampai malu mau bawa keluar. Iya bro. Sudah hampir 2 minggu aku nggak beli tas, saudara perempuanku meremehkanku. Kalian tidak penting. Dia yang penting. Pergi ke toko merek, bantu dia pilih pakaian. Yang tiruan ini pas banget untukmu. Adik perempuan Fu Tingxiu ini bikin pusing. Selalu sial dan ketemu laki-laki brengsek. Sudahlah. Berapa harganya? Hei Tuan Song, jangan coba bayar pergi melapor ke kakakku. Uangnya saya yang bayar. Alipay diterima 500 yuan. Ingat untuk bilang ke kakakku, barang yang saya beli asli. Selamat, Nona, Anda menjadi pelanggan ke-88888 di mall kami. Hadiah 50.000 yuan, silakan terima. 50.000 yuan. 50 juta. Aku baru saja habiskan 5. Toko merek desainer dapat 50. Kebetulan 100 kali lipat. Mungkinkah 100 kali lipat benar adanya? Keberuntunganku, aku pergi. Hei Saisong. Kakak ipar. Salah, tolong beri kesempatan lagi. Biarkan aku mengemasimu dengan baik. Anda dapat memilih. Hitung aku ikut. Oke. Karena dia mau memberikan tas itu kepadaku, aku tidak akan menerima. Berikan dia 1 juga. Saya harus verifikasi lagi. Jika potongan harga 100 kali lipat, kakak ipar itu jelas-jelas sapi perah. Cepatlah datang, aku baru saja dapat keuntungan 100 kali lipat. Nona, minggu ini kamu sering datang. Kalau gak beli, ngapain lihat? Siapa bilang aku gak mampu? Kamu tahu siapa aku? Bukan cuma 2 orang miskin, apa yang diteriakin? Jualan bisa merusak keberuntungan, kamu gak bakal dapat kerja, jadi pengemis di jalan. Camus. Apa yang kamu bilang? Merasa dewa keberuntungan, bisa ramal finansial? Kalian gaku sosialita. Berani mangutuk seya. Cepat keluar dari sini. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu Wah, keren banget. Segera minta maaf pada istri. Kalau tidak, Kalau tidak apa kalau tidak, cowok ganteng sok jadi bos besar. Jangan kira ganteng bisa mengancam orang. Hari ini aku membuat kalian pergi. Aku ingin lihat. Akan dipka hari ini. mau dipecat, ya? Aku akan membantu. Aku ingin membeli sebuah toko. Apa? Membeli toko kami.
Kamu memang pandai berpura-pura, toko kami adalah toko barang mewah bernilai jutaan. Kalian hanya pura-pura kaya. Berani Mangutuku, berger dari sini. Ini kan 1 miliar. Untuk permintaan maaf tidak sepadan, Ken? Benar, bagaimana kalau berikan 1 miliar ini, aku juga bisa Tidak bisa. Kalian bertiga luar biasa. Masih bisa bersandiwara di sini. Bos kita tokoh terkenal di Beijing. 10 juta pun tak bisa membelinya. Jangan bersikap kasar pada Tuan Fu. Tuan Fu. Tuan Fu, tolong beri saya 9 juta saja. Beau. Apakah Anda salah? Dia hanya seorang gigolo. Tutup mulutmu yang bau itu. Ini adalah pangeran Beijing, Tuan Fu. Modal. Fu Shao. Ada yang mau kamu katakan lagi? Boss. Maaf, salah saya. Terlambat. Kamu dipecat. Dengan sikapmu yang meremehkan orang, aku akan beritahu industri untuk memboikotmu. Pak Fu. Masih punya kartu kredit yang harus tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, beri 1 kesempatan lagi. Masih kurang banyak kesempatan yang aku berikan padamu? Toko ini milikmu. Mau apa? Pilih sendiri. Aku, cepat sekali aku bisa bebas beli tas. Bagaimana memilih pakaian untuk istrimu? Bagaimana aku membawa dia untuk menemui ibu kita? Menemui mertua. Kak, lihat pakaian yang baru aku beli. Bagaimana? Hei. Apa ini? Fu Ini. Tingxiu. Siapa suruh kamu bawa dia pulang? Peraturan keluarga Fu. Menikah dengan mulia, bukan rendah, menarik keberuntungan, bukan bencana. Keluarga Songsial dan hampir bangkrut saat dia di sana. Kamu bawa dia masuk sekarang. Mau bikin keluarga Fu hancur? Kakek. Kenapa kamu tidak sepintar saya? Gadis ditinggalkan versus putri beruntung, orang bijaksana tahu memilih. Bagaimana memilih itu urusan saya. Tidak boleh bersikap tidak hormat. Bagaimana jika saya bilang, siapkan 3 miliar sebagai mas kawin? 3 miliar. 3 miliar. Bro. 3 miliar loh. Dengan kecerdasan kita, pasti bisa membuat keluarga Fu kembali berjaya. Mengandalkan kamu saja cukup. Kalau bukan karena investasi asalmu kita nggak akan begini. Tingxiu. Rouran adalah wanita yang bisa mendukungmu mewujudkan impianmu. Adapun si pembawa sial ini, dia akan membuatmu hancur dan kehilangan segalanya. Gak peduli apa kalian pikirkan. Dia adalah istri saya. Apalagi Song Roran yang menipu saya. Bukan hanya 3 miliar. Kak Fu, itu tidak bisa disebut menipu. Bibi. Tahu keberadaan Yuluo? Apa yang kamu bilang? Benar. Saya tak ingin ditemukan. Kenapa? Bencana belum cukup menghancurkan keluarga Song. Selama aku masih hidup sehari pun, aku tidak akan membiarkan dia memasuki pintu keluarga Fu. 3 miliar untuk mahar ini. Dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Aku akan menggunakan uang untuk mengambil semuanya dari kamu. Tidak punya uang, bercerai saja dengan Tingshu. Kembali ke desa, mengerti? Bencana. PAK Fu. Investasi sebelumnya terkumpul 9 miliar tunai. Opa. Ini tidak mungkin. Keluarga Fu hampir 3 tahun tidak ada pemasukan. 9 miliar. Baru abang kasih dia 9 juta. Jadi 100 kali lipat. Apakah abang benar-benar menikahi Dewi Keberuntungan? Begitu dia tiba di rumah kita. Rumah kita mendapat banyak uang kembali. Apakah dia benar-benar pembawa keberuntungan? Terima kasih. Dengan 9 miliar ini, bisa membalikan keadaan. Hang, apa hubungannya dengan dia? Di dunia sekarang ini, hanya Dewa Keberuntungan memberi rezeki 9 miliar. Keberuntungan. Aku ingat sekarang, pasti karena aku membawa batu keberuntungan. Batu keberuntungan bisa membawa kekayaan tak terbatas. Konon ini dibuat oleh anak yang beruntung. Sentuh sedikit bisa menang lotre. Bawa sehari bisa melipat gandakan kekayaan. Ini. Oh, ternyata begini. APA yang kamu lihat. Orang seperti kamu yang selalu sial tidak akan pernah bisa membawa keberuntungan bagi orang lain. Kak Rouran punya mutiara keberuntungan. Kamu punya apa? Bintang sial. Mutiara keberuntungan.
Ini bukan mutiara keberuntungan, tetapi perubahan nasib. Apa katamu? Apakah kalian akhir-akhir ini sial? Investasi gagal, menarik orang bermasalah, kecelakaan, suami sakit. Bagaimana kamu tahu? Karena dia menggunakan manik keberuntungan untuk menyerap nasib kalian. Jadi dia mendapat manfaatnya dan menjadi sial. Selama bertahun-tahun, cowok pemakan wanita, playboy, pria oportunis, macam-macam pria jahat saya temui. Semua karena manik. Orang tua di belakang saya berbuat macam dia sakit karena manik itu. Selama bertahun-tahun ini, setiap menyetir mobil, saya kecelakaan. Puluhan mobil edisi terbatas hancur semua. Apa maksudnya? Keberuntunganku dihisap. Cari maksudnya. Keluarga Song sukses hisap keberuntungan keluarga Fu? Kalau tidak, apa? Katakanlah, sebenarnya ada apa? Pasti kebetulan. Kalau benar aku menghisap keberuntungan Fu. Kenapa menikah denganmu? Aku sungguh menyukaimu. Benar sekali. Pesanan 9 miliar dan mahar 3 miliar. Semua tulus dari Roran. Aku mau kamu. Segera cerai dengannya. Tidak cerai. Baiklah, cerai. Saat itu, perusahaanmu bangkrut. Putra tertua dibacok tewas oleh penagih utang. Putra bungsu ditabrak tewas. Putri itu dirobek-robek oleh bajingan itu. Kalian berdua diamputasi anggota tubuh karena penyakit. Kalau jangan salahkan, Apa Yang Camus katakan. Bagaimana bisa meramalkannya secara... Saya hanya tahu mereka akan mati dengan menyedihkan. Ibu, sebelum kakak Yuluo datang ke rumah, kami selalu tidak beruntung dan kesal dengan kakak Yuluo yang menghabiskan uang. Ada potongan harga 100, ini agak aneh. 100 kali lipat cashback. Hari ini aku juga dengar. Apa yang baru saja kamu katakan? Cerai? Aku tidak izinkan. tenang saja. Kamu baik padaku, nanti aku bantu. Tidak. Lindungi. Yang aku takutkan bukan itu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Bibi, biarkan mereka bercerai. Setelah aku menikah dengan Ting Xiu, aku berjanji. Keluarga Fu sedang berada di jika bukan karena Tuan Zhao mengatakan pernikahan Fu Ting Xiu dengan istriku akan membawa ke... Dan dia juga punya ketampanan. Jika tidak, saya tidak ingin berakting bersama Anda. Bahasa Inggris. Kenapa tidak kembali dulu dan mencoba membujuknya? Bagus. Saya menunggu kabar baik dari bibi saya di lelang amal besok. PHK. Manik keberuntungan sudah diketahui orang. Tak masalah. Keluarga Fu takkan bisa bangkit lagi seumur hidup. Apa tentang 9 miliar ini? Aku tidak tahu. Sekarang punya hal penting untuk dikonfirmasi dengannya. Kebetulan, aku punya hal penting yang perlu dikonfirmasi denganmu. Katakan dulu, ada apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Lepas semua. Atau, mandi dulu. Kamu mikir apa sih? Aku mau cek ada benda penurun keberuntungan di badanmu. Penurun keberuntungan. Iya. Aku kasih tahu ya, sampai di rumahmu, aku sadar. Pohon uang semua sudah layu. Pedang Guan Yu dipegang terbalik. Yang paling penting adalah posisi Dewa Rezeki tidak ditempatkan benar. Di rumah, posisi Dewa Rezeki tidak benar. Kayak itu hal yang mustahil. Kau ingin memastikan. Justru itulah. Kalau tidak, Dewa Rezekiku tidak bisa bangkrut. Sekarang mari bicara hal lain. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin pastikan kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Tidak, tapi aku peringatkan kamu. Aku itu 5 tahun latihan berhasil. Baik, aku mengerti. Kamu istirahat dulu, besok di lelang aku akan biarkan semua orang tahu. Kamu adalah istriku. Ruhan. Meja depan itu milik bangsawan top kota. Nanti pas pilih barang. Jangan sampai bentrok dengan mereka. Baik. Hanya tidak menyangka. Keluarga Fu merosot, tapi tetap di kursi utama. Masih ada tempat. Sepertinya Ibu Qin sudah menyuruh mereka bercerai segera. Status Fu milik kita. Bagus, keluarga Song kita. Tidak, Kikurangon Kikaya. Hanya kurang status.
Rumor bilang, Dewa Fortuna punya murid baru. Hari ini, À dire d'ici ni nanti. kamu bisa mendekatinya. Murid Dewa Fortuna adalah sosok yang semua orang kaya cari-cari. Kakek pernah lihat. Hei. Dulu, aku habiskan ratusan miliar. Fumalia Sekor Kusing. Kussing. Kenapa mereka belum bercerai? Binatang suci pembawa keberuntungan. Kakek, kamu salah lihat. Itu cuma kucing. Tidak mungkin. Kucing ini, dan makhluk keberuntungan yang aku lihat di gunung saat itu. Ça m'aperçut. Saat itu, aku menyentuh kepala makhluk itu. Dan semua rasa sakit langsung hilang. Tidak menyentuh seluruh tubuh makhluk itu. Kalau tidak, keluarga Song kami sudah menjadi nomor 1 di negara ini. Jika ini makhluk keberuntungan, apakah dia murid dewa keberuntungan? Gadis buangan keluarga Song berpura-pura jadi murid dewa keberuntungan di sini. Bawa kucing bodoh ini berpura-pura jadi binatang suci dewa keberuntungan, ingin membuat keluarga Song malu. Minggir. Binatang suci dewa keberuntungan? Hanya kucing liar aku rawat, apa yang kulakukan bukan urusanmu. Kau pembawa sial. Berani bawa Kusing Lia. Berpura-pura jadi binatang, penghinaan besar untuk dewa keberuntungan. Bagaimana kalau jika keluargamu terkena amarahnya, 10 nyawamu pun tak cukup membayar. Orang tua sakit-sakitan bertahun-tahun karena ketidakhormatanmu pada dewa keberuntungan. Siapa yang berisik di sini? Mungkinkah dia murid dewa keberuntungan? Saya adalah utusan dewa keberuntungan sekaligus tuan rumah acara ini. Silakan duduk dan tetap tenang. Selamat datang di lelang amal. Ada banyak barang keberuntungan dalam lelang ini. Siapapun yang membeli satu-satunya barang dewa keberuntungan akan mendapatkan perlindungan. Mereka mendapat perlindungan bisa menjaga 3 generasi dari penyakit dan masalah. Dalam 3 tahun, bisa jadi keluarga kelas atas dengan kekayaan 1000 miliar. Wow. Ini adalah penghargaan paling mewah di dunia. Benarkah ada orang sehebat keberuntungan? Guru saya bilang hanya tahu sedikit. Saya harus mendapatkan benda keberuntungan kali ini. Tapi sebelum acara amal dimulai, ada hal penting lainnya. Kami mengadakan tes nilai keberuntungan. Di dunia penuh ketidakpastian, keberuntungan menentukan sukses atau gagal. Yang memiliki nilai keberuntungan tinggi mendapat kesempatan bertemu dewa keberuntungan. Dan semua nilai keberuntungan mendapatkan uang yang setara. Ada yang mau mencoba? Aku mau. Ayo, silahkan. Keberuntungan biasa. Dapat Rp97. Pembawa keberuntungan atau kemalangan, coba saja. Berani nggak lawan aku di atas sana? Song Yulio. Belum naik ke atas? Aku ingin semua keluarga bangsawan tahu bahwa aku menghapusmu dari silsilah dan mengusirmu dari keluarga. Betapa benarnya keputusan itu. Tidak tertarik. Bagaimana mungkin kekuatan keberuntungan dinilai dari batu? Curant Aja. Berani meragukan keefektifan batu pengukur keberuntungan? Aku pikir kamu takut terungkap sebagai pembawa sial. Khawatir keluarga Fu dan semua pria menolakmu, kan? Saya akan menikahi Song Yuluo. Tidak peduli pembawa sial atau pembawa keberuntungan. Dengar jelas tidak? Fu Tingxiu. Saya pikir, kamu juga takut semua keluarga bangsawan tahu kamu menikahi pembawa sial. Nama baik hancur. Takut tak ada yang berani bekerja. Terserah kamu mau bilang apa. Baiklah. Mari kita lihat, nggak peduli apa tentangku, tapi peduli kalau orang bicara suamiku. Aku mau lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Silakan. Ini, bagaimana mungkin? 38.000, kualitas keberuntungan terbaik, bisa dibilang manusia dengan keberuntungan tinggi, anak keberuntungan. Selamat kepada gadis mendapat 38.000 rupiah. Ini lebih dari 10.000 kali lipat dari orang biasa. Tidak heran keluarga Song berkembang pesat selama bertahun-tahun.
Tidak heran kamu cucu yang kakek tinggalkan. Keberuntungan yang hebat. Lihatlah, pembawa sial. Keberuntungan saya tidak akan pernah bisa kamu capai. Seperti kamu yang sial, semua orang harus menjauh. Biarkan kamu membusuk di jalan. Kalau begitu. Uang kemarin keberuntungan dari kakak lembut. Benar juga. Kamu yang merepotkan ini. Cepatlah cerai dari kakakku. Aku belum mencoba. Kalian sekarang membuat kesimpulan terlalu cepat, Kak. Nona, kamu mungkin belum memahami seberapa berharga tingkat keberuntungan ini. Ini benar-benar 1 dari 1000. Belilotre. Bisa menang tubuh suci bawaan. Nilai keberuntunganmu lebih tinggi dari aku. Siap berlutut dan panggil kamu kakak. Dan terbuka mengakui, aku adalah pembawa sial. Benar sekali. Sedikit lebih tinggi pun. Aku akan meminta maaf terbuka kepada kamu. Baik. Itu kan kalian yang bilang. Apa? Bagaimana mungkin? Puluhan ribu. 1 juta. Dia memang pembawa sial. Bagaimana mungkin nilai keberuntungan? Bencana. Inilah ratu keberuntungan. Jika di zaman dahulu kala, dia bisa menyatukan dunia dan naik tahta dengan keberuntungannya. Apa? Jika modern, bukankah bisa memberkati keluarga agar sejahtera? Mencapai keluarga 100 lebih dari cukup. Kakakku benar-benar menemukan harta karun. Dia selalu membawakanku kejutan. Baiklah, sekarang kamu bisa beritahu aku siapa sebenarnya pembawa sial. Aku sudah tahu. Kamu seperti vampir. Kemanapun pergi kamu serap keberuntungan orang lain untuk dirimu sendiri, membuat orang lain sial. Masuk akal. Keluarga Song mengusirmu, segalanya jadi baik, berjalan lancar. Tuan kecil Fu bisa bawa sial untuk suami, buat kamu mati. Kak. Harus cepat cerai dengannya. Jangan biarkan seluruh keluarga kita mati karena dia. Oh. Wah, luar biasa punya saudara ipar yang langsung percaya. Pernikahan ini, aku takut aku sudah salah menikah. Kalau begitu. Tidak bisa. Fu Tingxiu. Nanti saatnya rumah tangga hancur gara-gara dia. Jangan berlutut memohon kepadaku. Sangat tidak masuk akal. Saya Fu Tingxiu, kapan saya pernah meminta tolong pada orang lain? Saya Fu Tingxiu menyatakan, Song Yuluo adalah istri saya sah. Dia bintang keberuntungan saya, juga keluarga Fu. Saya tidak mengizinkan siapapun meragukannya lagi. 1 miliar. Kak, ini. Kamu dewa keberuntungan bereinkarnasi. Nilai keberuntungan 1 juta. Mencapai aset 100 miliar. 1 miliar. Bukankah itu bisa mencapai aset 1000 miliar? Tidak mungkin. Menikahi pembawa sial, bagaimana nilai keberuntungan setinggi itu? Pasti batu pengukur keberuntungan rusak. Ada apa ini? Aku berkeliling dunia 10 tahun dengan batu pengukur keberuntungan. Belum pernah lihat batu ini sebelumnya. Pasti batu penguji rusak. Aku bilang dia pembawa sial. Bahkan batu penguji yang sakral bisa dia rusak. Dasar pembawa sial. Dulu, harusnya tidak biarkan ibumu melahirkanmu. Dewi keberuntungan itu sosok yang dipuja oleh semua konglomerat. Kau rusak batu penguji itu. Sekarang bagaimana keluarga Song bisa bertahan? Kalau Dewi keberuntungan tidak lagi melindungi konglomerat Daxia. Kau, apa kesalahannya? Minta maaf dengan kematian. Batu ramalan berubah saat saya menyentuhnya, tidak terkait dia. Kalian marah bisa ditujukan padaku. Bro, keluarga Fu berbeda dibanding sebelumnya. Tidak akan sanggup menghadapi kemarahan keluarga. So what? Dia. Tidak boleh ada masalah. Sejak kecil, selain guru, orang pertama mendukungku begini. Karena kejadian dulu, Tak menyangka karma datang begitu cepat. Sekarang semua keluarga menentangmu. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Anak yang beruntung. Apa? Batu ukur nasib memberikan gelar sedemikian luar biasa. Anak yang beruntung. Apa? Tak pernah dengar batu ukur nasib memberikan gelar seperti itu. Kamu? Kamu pasti salah. Karena begitu gelar muncul, itu berarti Dewa Keberuntungan menerimanya. Selamat Tuan Fu, langsung dapat kesempatan bertemu dengan Dewa Keberuntungan. Beruntung kamu memilih muridku jadi istri. Karena kamu baik terhadap muridku.
Akan kubantu kamu lewati ujian hidup ini. Apa bedanya dengan ketemu Dewa Rezeki? Aku bisa lanjut belanja nih. Tidak mungkin, grup Fu hampir bangkrut beberapa tahun ini. Jatuh ke bawah, Fu Tingxiu, bagaimana mungkin jadi anak pilihan Tuhan? Setelah Tuan Fu menikahi Nona Song, perusahaan dapat miliaran. Mungkinkah Nona Song bawa hoki untuk suaminya? Kamu kan bawa sial. Bisa bawa hoki? Aku ingat sekarang. Nilai keberuntungan kakak 100 kali lipat dari istriku. Untung berlipat 100, sudah pasti. Kalian bilang aku bawa sial bertahun-tahun, harus minta maaf. Minta maaf? Mimpi. Kalian beruntung, bagaimana? Tanpa kekuasaan, koneksi, bukan apa-apa. Setelah kamu diusir dari keluarga Song meroket, itu membuktikan keberuntunganmu sama sekali tidak berguna. Benar, Rouran punya pemikiran bisnis, berwawasan. Nanti pasti bisa memilih benda keberuntungan, mendapatkan perlindungan dari dewa keberuntungan. Bantu keluarga Song sukses besar. Lelang berikutnya. Sebenarnya tidak ada hubungan dengan nilai keberuntungan. Sudah dengar, belum? Mendapat perlindungan dewa keberuntungan menjamin kemakmuran ribuan tahun. Hanya saya yang bisa memilih benda dewa keberuntungan. Baiklah, kita lihat aja nanti. Saya sudah jadi dewa di bumi. Kenapa Ujian Idupini? Tidak bisa diatasi, orang bernama Fu ini. Sebenarnya mengusik siapa? Benda dewa keberuntungan kali ini hanya ada satu. Ini. Gula-gula tusuk. Jadi setelah lelang selesai, akan diumumkan. Barang mana yang membawa keberuntungan? Keluarga Fu telah tenggelam lama. Jika bisa terpilih, pasti keluarga besar berebut. Tesnen tidak berhenti. Maka keluarga Fu pasti akan kembali ke puncak. Kamu mau apa? Aku mau itu. Permen buah. Kamu hila. Dengan kekuatan keluarga Fu, hanya bisa minta satu Benar-benar orang kampung, suka makanan sampah seperti ini. Pilih benda keberuntungan. Aku bisa kasih 100 miliar. Tuan Muda Fu, jangan sampai dibujuk bintang sial. Barang yang dia pilih pasti sampah. Aku tawar permen buah ini. 1 juta. 1 juta. Bro. 1 juta bisa beli 1 gedung permen. Kalau dia mau. Harus punya. 2 juta. Enggak habisin jutaan buat permen, di luar bisa makan lagi. Keluarga Fu sekarang sudah nyaris bangkrut. Tuan Fu jangan berpura-pura kaya, apalagi barang yang dia pilih itu sampah. Tidak mungkin itu benda keberuntungan. Bos kecil Fu, kamu sebaiknya tidak menyanyiakan kesempatan ini pada pembawa sial ini. Nyalakan lentera. Bos Fu malah menyalakan lentera. Lentera tidak pada. Boss Fu akan turunkan harga. Bro. Kamu tidak takut mati. Nyalakan lentera untuk permen buah rusak. Nak, kamu melakukan ini akan membuat keluarga Fu hancur. Baiklah, Aku ingin melihat. berapa kamu bersedia membayar? Saya bayar 80 juta. Saya bayar 80. 80 juta. 80 juta. Baik, kakak Roran, kamu benar-benar penyelamat keluarga Fu kami. Menghabiskan uang agar kakakku kembali ke jalan yang benar. Itu harus kamu. Bahasa apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana jika dia tidak mengikuti? Bagaimana dia bisa membawa barang-barang ke sini dengan mudah? Keluarga Fu memulihkan beberapa ratus juta. Mereka semua pergi mengisi lubang keuangan. Fu Tingxiu. Likuiditas Anda tidak banyak yang tersisa. Ya sudah, lupakan saja. Lepaskan lentera juga, biarkan dia kehilangan 8 juta, masih sangat berarti. Kak. Kamu hila ya. Kamu habiskan 1 miliar untuk lollipop, dia bisa beli gunung lollipop. Lollipop bernilai miliar. Aku ingin mencoba, rasanya seperti... Baiklah, Pak Fu pasti ingin membuktikan, dia pembawa sial ya. Aku akan melakukan seperti yang kap. Lihatlah keluarga Fu M. bangkrut karena tusuk permen gula, bagaimana memohon padaku. Tak disangka, keluarga Fu yang pernah berjaya di ibu kota, kini hancur karena 1 tusuk permen gula. 1 miliar. Adakah yang mau menambah harga? 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Selamat kepada Tuan Fu, berhasil memenangkan tusuk permen gula ini. Tidak menyangka awalnya. Sudah begitu menegangkan, benar-benar langka ya. Selamat, Tuan Fu jadi korban besar.
Ada yang masih ingin dimiliki? Tidak, tidak ada lagi. Astaga, 1 miliar. Cukup berpesta seumur hidup di luar sana. Sisa semua barang. Aku bayar 100 miliar untuk semuanya. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Mengapa? Apa itu keluarga Song? Itu juga bulat. Bukan giliran keluarga Song untuk berbicara. Bahasa Inggris. Apa lakukan? Tidak tahu. Apakah ini akan menyinggung keluarga lain? Jika keluarga Song diberkati oleh Dewa Keberuntungan, Song Roran, denken ini bayani. bertekad untuk bekerja sama. Denken semua keluarga DI. Bersama-sama kita akan makmur. Apa semua? Setuju? Apa semua? Bisa setuju? Keluarga Song bertanggung jawab atas rantai industri menengah dan bawah, dan ada ratusan barang. Belum tentu dapatkan. Aku janji. Masih Rouran. Punya otak bisnis. Tidak seperti si bodoh ini, hanya tahu makan. Tidak ada yang menawar. Belum ketuk palu. 100 miliar sekali. 100 miliar 2 kali. 100 miliar 3 kali. Kalau begitu. Selamat untuk Nona Song. Membeli dengan harga 10 miliar. Semua barang lainnya. Baik. Menghabiskan 10 miliar untuk rongsokan ini. Kelihatannya kekayaan keluarga akan dihabiskan. Kamu wanita desa, tahu. Barang jauh berharga daripada manisanmu. Fu Tingxiu. Sebentar lagi kamu akan mengerti. Kamu menikahinya. Itu keputusan bodoh. Kalau benda keberuntungan didapat begini, maka tidak mengambilnya. Benar, lebih baik tidak mengambilnya. Pak Fu. Tunggu sebentar. Batang permen yang Anda pukul tadi. Itu adalah benda keberuntungan. Apa? Apa? Apa yang kamu bilang? Gula batu ini bisa jadi benda ajaib yang mengubah nasib keluarga Fu? Saudari ipar, benar-benar ajaib. Camus. Salah, kami menghabiskan 10 miliar. Untuk membeli banyak barang. Bagaimana barang itu istimewa? Pasti kalian berkomplot. Aku menolak membayar 100 miliar. Kau pikir Dewi Keberuntungan peduli dengan 100 miliar? Kalau kau tidak bayar. Hati-hati besok keluargamu akan kacau balau. Wah, adik punya pemikiran bisnis ya. Menghabiskan 100 miliar mengerjai keluarga besar. Kamu. Kakek belum pingsan marah padamu. Camus. APA kamu banggakan? Fondasi keluarga Song, Mas. Saya masih punya banyak saham di grup Fu. Saya ingin lihat. Berapa lama grup Fu bisa bertahan? Kakek, ayo kita pergi. Silakan Tuan Fu pindah ke ruang VIP untuk mendapat berkat dari Dewa Keberuntungan. Anak muda, tubuhmu cukup kuat ya. Apa maksud Anda? Ah, tidak ada apa-apa. Tapi, badan sekuat apapun, tidak akan bisa menahan bencana pemusnahan keluarga mendatang. Anda maksudkan keluarga Fu akan mengalami pemusnahan? Keluarga Anda sudah dikutuk lama. Kemampuan saya hanya bisa menyelamatkan satu orang. Siapa yang tanda Jean saya selamatkan? Sial. Fu Tingxiu dan Song Yulo. Kenapa kalian merebut keberuntungan dan perhatian saya? Tuan muda, kenapa kamu datang? Kamu gagal lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan merebut Fu Tingxiu. Ini kesempatan terakhirmu. Dulu aku bisa membuatmu jadi gadis Song. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Iya, Tapi tuan muda, kenapa kamu? harus menikahi Fu Tingxiu. Karena lagu Yuluo. Apa? Aku pernah mengajari seorang pengkhianat. Inilah AIB dalam hidupku. Sekarang, Anda harus melakukan penyelidikan menyeluruh untuk Song Yatou. Berbicara. Siapa yang kuanjan aculan denji? Aku ingin melindungi ibuku. Apa yang kamu bilang? Ibuku. Kalau istrimu bagaimana? Aku sudah cerai sama dia. Dengan begitu aku bisa melindungi 2 orang. Kamu pintar juga ya. Oke. Tak perlu cerai lagi. Kamu hanya perlu memperlakukan istrimu dengan baik, semua masalah akan teratasi. Benarkah? Tentu saja benar. Dia adalah pilihan saya. Bintang keberuntungan yang turun dari langit akan melindungi keluarga Fu.
Murid ini adalah bintang keberuntungan yang tak terkalahkan. Bahkan saya juga mendapatkan kenaikan berkat keberuntungannya. Dewa keberuntungan mengatakan. Dia adalah bintang keberuntungan yang turun dari langit. Dewa keberuntungan benar-benar mengatakannya. 100% benar. Kalian harus lebih baik padanya. Dewa keberuntungan mengenali talenta seperti guru. Kakek. Kamu tidak berpikir. Dia punya kekuatan super? Kalau dia sehebat itu, lalu di lelang yang kamu bayar 1 miliar. Kenapa belum kembali? Dewa nasib memang bilang apa? Tianziu. Bagaimana kamu bisa menipu kami demi dia? Aku ada rekaman. Dengarkan sendiri. Hebat ya. Kakek. Kamu bisa kepikiran buat merekam percakapan. Tidak perlu dengar. Rekamannya palsu. Aku tidak tahu apa yang dilihat Tuan Zhao pada dirinya, tapi kamu akan segera diusir dari keluarga Fu. Ruran. Rekaman itu palsu. Bagaimana bisa? Bukan hanya rekaman yang palsu, lelang hari ini, batu takde, dan dewa keberuntungan semuanya palsu. Semuanya palsu. Kak Roran. Hari ini petinggi di sini. Ini. Gak mungkin palsu kan? Barusan dewa kemakmuran sejati sudah memberikan pernyataan. Lihat sendiri aja. Semuanya. Guru Seyasuda. Wafat 10 tahun lalu. Jangan percaya rumor atau sebarkan rumor. Lihat kamu masih bisa membela diri. Wanita lisique Dan Berakin, Tidak Panta Jadi Menantu Keluarga Fu. Cepat keluar dari sini. Sudah kuduga. Seperti dia, mana mungkin bisa punya keberuntungan sebaik itu dan terpilih sebagai pemilik benda keberuntungan. Ternyata semua bohong. Merancang ini, menipuku 1 triliun, ingin mempertahankan posisi Nyonya Fu, benar-benar jahat. Cepat kembalikan Kau belum cukup membuat keributan? Percaya semua ini nyata. Aku lebih percaya Yuluo. Ting Xiu. bertahun-tahun meski aku keras kepala. Tapi aku benar-benar mencintaimu, jangan tertipu olehnya. Aku yang berbohong. Dulu di keluarga Song, kamu mencuri uang, membuat buku palsu, menyalahkan semuanya padaku. Biarkan aku dihujat netizen, kehilangan segalanya, puas ya? Itu kamu yang buat masalah, ada hubungannya dengan aku? Oke. Guru bilang, yang ingin mencelakai aku, pasti akan kena batunya. Jangan pura-pura lagi kalau berani, biar petir menyambarku. Aduh, Benar-benar ada petir. Ruren. Kalau memang tidak bisa, aku juga siap jadi menantu. Yang kebetulan saja. Kalau aku berkata bohong hari ini, biar kena petir 5 kali. Ternyata berhasil. Aku sarankan lebih baik kamu mengaku, supaya tidak disambar petir dan mengotori rumah keluarga Fu. Aku berkata yang sebenarnya. Kakek Roran. Aku percaya padamu. Izinkan aku menjadi bagian dari keluargamu, aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kau tidak layak. Bukankah kau merasa beruntung? Untuk menyelesaikan krisis keuangan keluarga Fu, paling tidak butuh 10 miliar. Ayo bersaing investasi, lihat siapa bisa kumpulkan 10 miliar dahulu. Aku dibandingkan denganmu, kalau kamu kalah. Setelah nggak boleh masuk ke keluarga Fu lagi. Baik. Setuju. Bukankah ibu percaya tahayul? Kak Roran hamper kena Peter. Berniat buruk kakak kepar. Berbalik 100 kali lipat, bisa celaka. Kalau begitu, aku akan lebih berhati-hati. Kalau Song Rouran nggak bohong, dia bakal kesambar petir nggak? Semua bisa balik 100 kali lipat. Ini terlalu mistis. Aku nggak Diam. Hari ini aneh. Acara lelang Dewi Keberuntungan dipromosikan berbulan-bulan. Kalau bohong, pasti sudah dihentikan sebelumnya. Kamu istirahat dulu, urusan hubungan serahkan. Tidak percaya balasan 100 kali. Ayo pergi. Fu Tingingli. Tidak apa-apa. Jangan marah, ayo pergi. Kamu pergi mandi saja. Tidak boleh melanggar sumpah membawa sial. Jangan melanggar, jangan melanggar. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang berpikir. Aku berpikir kenapa kamu baik sekali padaku.
kenapa kamu baik padaku? Baik, Iya, tentu saja. Kamu percaya padaku dan bahkan menolak Song Roran. 15 tahun lalu, apakah kamu menyelamatkan seorang anak laki-laki yang tenggelam? Anak yang hampir tenggelam itu kamu ya? Maaf, silakan lanjutkan. 5 tahun lalu, aku dibius. Kamu yang menyelamatkan aku. Saat itu aku merasa kamu adalah takdirku. Tapi ketika bangun esok harinya, kamu sudah pergi. Aku mencarimu. Pantas saja. Lalu, bagaimana kamu membalas budi penyelamatmu? Hanya itu, aku bukan orang mesum. Maksudku adalah dengan hidupku. Kakak ada masalah. Ada hal mendesak, bagaimana kalau kalian istirahat? Ada apa? Kakak kedua kecelakaan mobil. Di mana? Sial sekali. Tuan Zhao suruh aku tabrak mati. Fu Tingxiu dan Song Yuluo. Kenapa adik ini yang menyetir mobil? Apa yang terjadi? Semuanya salah dia. Aku cuma ingin jalan-jalan naik, melanggar arah dan menyalip, mobilku terbalik. Lenganku patah. Opa, Bagaimana kamu menyetir? Kalau lengan anakku cacat, aku tidak akan membiarkanmu. Kenapa orang ini kelihatan familiar? Bukankah dia berbicara buruk tentangmu di Kencan? Oh, ternyata benar. Mulutmu kenapa? Lidah putus? Masih bisa bicara? Dia gak lebih baik keadaannya. Kaca depannya hancur, mulut dan lidahnya tergores, kurasa dia gak bakal bisa ngomong lagi seumur hidup. Terlalu cari masalah sendiri. dia cuma ngomongin yang buruk tentang kakak ipar. Sekarang lidahnya jadi begini. Apakah memperlakukan abang ipar dengan buruk akan mendapat hukuman? Hei kak, lenganmu ini pagi ini tidak sengaja menabrak abang ipar, kan? Sepertinya benar. Apakah ada hal mistis di dunia ini? Saya ingin tahu, apakah masih berani kamu bersikap kasar pada abang iparmu nanti? Berbuat baik, bicara baik, hati-hati jalan. Kau pantas mengajariku ilmu hitam ini, aku tidak percaya, ku bunuh kau. Tuan Zhao pasti bisa melindungi keluarga yang... Hati-hati. Kamu harus hati-hati. Itu karena tidak berdiri dengan stabil, bukan salah. Benar-benar. Gila. Dia. Dia jangan-jangan sudah mati. Ini pembelaan diri sah. Dia mati, pantas saja. Oh, Kamu tidak apa-apakan tanganmu? tidak apa-apa. Di gunung, aku berlatih beberapa gerakan. Sedangkan dia, Masih bernapas. Seharusnya dia pingsan karena kehilangan darah. Dia punya niat jahat, hampir kehilangan nyawanya. Jika Song Yuluo terluka, bagaimana bisa? Yuluo. Kalau ibu ada kata yang salah, jangan terlalu dipikirkannya. Ibu tidak bermaksud begitu. apa yang ibu bilang? Aku tidak marah. Ibu tidak pernah mengatakan hal buruk padaku, kan? Ibu janji tidak akan berkata seperti itu. Kakak ipar. Maaf, kemarin tidak sengaja nabrak kamu. Wanita ini bawa berkah atau tidak, memperlakukannya buruk bawa masalah. Tidak apa-apa. Lagi pula, lenganmu nanti tidak bisa nabrak aku lagi. Apa kamu tidak merasa kejadian hari ini agak aneh? Ya, agak aneh. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Bukan itu maksudku. Kita dapat perlindungan dari Dewa Keberuntungan. Banyak keluarga ingin bekerja sama dengan keluarga Fu kita, tetapi ada yang mengatakan bahwa kita palsu, dan adikku mengalami kecelakaan dengan mobilku. Ada yang sengaja menarget kita? Memang ada kemungkinan seperti itu. Apa yang ingin kau lakukan? Cek benda jahat di tubuhmu. Cepat buka. Mau buka bersama? Ting Xiu, besok di rapat investasi, aku ikut denganmu.
Ah, lanjutkan saja. Tak disangka anakku begitu gagah. Masih harus wanita yang mengambil Mais Malucan, c'est Kali. Salah paham, kami baru saja. MA, ada apa? lelang investasi besok menentukan nasib keluarga Fu. Aku ingin pergi bersamamu. Baik. Sudah waktunya mereka tahu kemampuan keluarga Fu yang sebenarnya. Kami juga akan pergi. Kak, ada 1 juta di kartu ini. Kamu bisa investasikan. Kakak ipar, kartu ini ada 5 juta. Investasikan saja untuk 100 kali keuntungan. Aku ingin melihat apakah dia ajaib seperti yang dikatakan. 6 juta, belanjakan sesukamu. Kalau begitu aku ambil ya. Terima kasih ya. Bukan menyulitkan Yuluo ya? Investasi tidak mudah. Investasi, bukankah hanya menaruh sedikit uang? Kamu bahkan tidak tahu apa itu konferensi investor. Kalian berdua bersatu menipuku, kan? Apa yang dikatakan kakak ipar benar? Hanya setelah berinvestasi, asosiasi akan segera mengumumkan nilai proyek. Apa yang mereka bicarakan, aku tidak mengerti. Sederhana, seperti membeli kartu gosok. Kamu beli kartu gosok, ketua beritahu berapa kamu menang. Tidak peduli, ini investasi kecil, serahkan padaku. Tunggu sebentar. MA, percayalah pada kakak Yuluo. Begitu banyak hal. Aku benar-benar agak ragu. Mama sudah sebulan tidak membeli properti, ada 50 juta, bantu investasikan. 50 juta. Sebelumnya setiap kali aku ingin investasi lebih dari 5 juta, tidak, dan sekarang langsung 50 juta. Kamu bias sekali. Diam. Ambilini. Makasih, Bu. Kalau pengembalian 100 kali lipat benar, keluarga Fu akan selamat. Anak Roran dulu hampir tersambar petir. Lebih baik percaya padanya. Bos internasional hari ini. Semuanya berkumpul di sini. Kau sebelumnya rugikan keluarga Song 100 miliar. Kali ini, keluarga Song harus balik modal. Jadi putri keluarga Song tidak perlu dilakukan lagi. Kakek. Waktu itu aku dibohongi oleh si jahat Song Yuluo. Akan membuat keluarga Song naik daun. Orang tua sok tahu, berani mengancamku. Tunggu sampai investasiku berhasil. Sudah saatnya kau pensiun. Keluarga Fu berani mempermainkan kita waktu itu. Kalo diaberani datang la kita akan beri dia pelajaran. Benar sekali, menipu keluarga Song kita 100 miliar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu rendah dan tak tahu malu. Ya, dialah orangnya. Kakek. Bukankah Anda melihatnya setiap hari? Kakek. Bukankah Anda melihatnya setiap hari? Kakek. Rendah dan tak tahu orang yang tak tahu malu. Bukankah aku selalu bersamamu? Masih saja kau memperlakukanku seperti... Song Yuluo, maksudmu? Komaklug Duraka. Masih merasa malu untuk keluarga Song tidak cukup. Sudah menyinggung dewa keberuntungan dan berani datang mengganggu di sini. Benar sekali. Hari ini, di konferensi investasi bernilai miliaran, ketua asosiasi dagang harus menghormati keberuntungan. Kau menghancurkan reputasi, punya muka datang ke sini. Keluarga Fu dalam urusan bisnis, sejak kapan kau boleh mengkritik? Keluarga Fu tidak seperti dulu lagi. Dan aku dengar dewa keberuntungan yang sebenarnya juga akan datang hari ini. Saat itu aku ingin lihat, apakah kamu masih bisa melindunginya. Bagus Sekaliko, Pongkiana. Aku sudah mengurus semua urusan terakhirku, siap untuk naik ke surga. Berani sekali kamu bilang aku palsu. Masih mencoba tidak sopan terhadap muridku. Kupikir kamu sudah bosan hidup. Siapa datang, aku bisa melindunginya. Kemampuan dia belum sebesarku. Auranya lebih kuat daripada saya. Tidak mengecewakan, memang lelaki saya. Apa gunanya bisa melindungi? Konferensi investasi menentukan perkembangan keluarga 20 tahun ke depan. Ketika keluarga Song mencapai puncaknya, kalian hanya bisa memandang dari tumpukan lumpur. Fu Tingli, Fu Mingyu. Melihat sikap kalian biasanya cukup baik. Beri kalian kesempatan terakhir. Jika sekarang kalian memutuskan hubungan dengan keluarga Fu, saya bisa. Biarkan kalian menjadi anjing saya. Sog Ruyuan.
Kamu bisa ngomong begitu. Maaf, hampir lupa sama kamu. Kalau kamu cerai dengan Tuan Fu, aku bisa jadikan kamu pembantu di rumahku. Camus. Jangan keterlaluan. Kamu masih mau sama Ting Xiu nggak? Aku mau. Tapi bertahun-tahun, kalian nggak bantu. Aku masih berharap padamu. Saat keluarga Song menjadi yang terbesar di Xia, aku akan membuat Fu Tingshu berlutut. Memohon padaku agar dia bisa masuk keluarga. Camus. Benar-benar wanita gal. Benar Fu Tingshu tidak menikahimu. Kapan aku berlutut pada orang lain? Hanya orang lain yang berlutut padaku. Kalau berani kurang ajar pada keluargaku lagi, awas saja. Baiklah. Aku ingin lihat ketika kamu tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu bisa tetap tidak... Adik, cepat menunjukkan jati diri. Memalukan. Itu karena punya keberanian. Tidak perlu lagi berakting untuk kalian. Lihat baik-baik. APA ini. Kaya Puccini. Hanya dengan diterangi sudah terasa seperti musim semi. Ini benda keberuntungan. Ini bisa membawa keberuntungan. Benda berharga ini, aku bilang waktu itu permen buah itu gak bercahaya, mana mungkin jadi benda keberuntungan. Ini benar-benar benda. Ini benda Jabe. Kamu mendapat pengakuan dari Dewa Keberuntungan. Kapan itu terjadi? Kenapa tidak beritahu kakek? Ingin beri kakek kejutan. Dewa Keberuntungan dengar aku ditipu 100 miliar, merasa tidak adil, lalu memberi aku benda keberuntungan. Dia bilang akan memberkati keluarga Song selama 100 tahun kemakmuran. Sebenarnya ada operasi seperti itu. Saudari Rouran. Kembali. Orang tidak boleh sombong karena bakat yang dia punya barang terbaik. Itu bukan alasan Tuktidak Mangormatik et lui. Apalagi ingin katakan padanya? Jangan lupa, kau menempatkan adik iparmu dalam bahaya tadi malam. Oke, aku tidak akan menyanjungmu. Mengambil hati. Terlambat. Mengambil hati. Terlambat. Aku, Song Roran, selalu menepati janji. Aku umumkan di sini. Hari ini, siapa bekerja sama dengan keluarga Song, akan kugaransi kemakmuran, namun jika ada yang Tetapi siap. bekerja sama dengan keluarga Fu, saya akan selamanya jadi musuhnya. Keluarga Song dilindungi Dewa Keberuntungan. Pasti akan naik ke puncak. Begitu rapat investasi dimulai, apapun yang diinvestasikan oleh Presiden Song, kita pasti akan mengikutinya sepenuhnya. Selesai. Keluarga Fu jadi pusat perhatian. Kita bisa bertahan di masa depan? Tak perlu takut. Jika tak ada mau bekerja sama, kita akan jadi pelopor. Menciptakan dunia baru. Punya tujuan, aku mendukungmu. Arabe semu attenant. Konferensi investor hari ini memiliki lebih dari 1000 proyek. Tapi setiap keluarga hanya bisa berinvestasi dalam 3 proyek. Setelah semua keluarga memilih jumlah investasi dan proyek, nilai proyek akan diumumkan. Sekarang konferensi investor resmi dimulai. Kakak ipar, kamu mau investasikan 1 juta saya ke proyek apa? Apa yang baru saja dikatakan oleh pembawa acara? Aku tidak begitu mengerti. Pembawa acaranya bilang apa? Aku nggak ngerti. Bodoh, nggak bisa ngerti aturan. Jangan biar dia investasi buat kamu. Kami semua udah mutusin buat dia investasi. Apa? Fu, bertaruh segalanya biar pembawa sial tentukan nasib kalian. Benar-benar gila. Yang bisa tentukan nasib seluruh keluarga itu cuma orang kaya Rouran, jenius bisnis, dan anak yang diberkati oleh Dewa Keberuntungan. Itu baru bisa. Macam dia yang bodoh, HMPH. Bahkan nggak layak punya 1 sen dari keluarga Song. Meskipun Yuluo tidak punya otak bisnis, dia adalah keberuntungan. Pilih proyek, putuskan investasi atau tidak. Kadang orang awam lebih tepat daripada ahli. Benar-benar konyol. Tidak heran keluarga Fu jatuh. Memilih kamu yang cuma pikir cinta sebagai presiden, sungguh tak tertolong. Bagaimana? Pertimbangkan lagi usulku tadi. Jadi anjingku juga keuntungan. Tas yang kamu suka. Kakak belikan. Aku tidak mau jadi anjing orang lain. 100 juta dari kakak ipar, investasikan. Iya. Ini semua proyek fashion bagus, nanti bisa jadi tren utama. Kamu pilih satu. Aku pilih. 1 juta dari Mingyu diinvestasikan ke sini.
Sayang sekali dia Barang murah. Kakak, kamu yakin tidak mau mempertimbangkan lagi? Iya. Benar-benar tinggal di desa terlalu lama. Selera sama persis dengan orang-orang rendah itu. Pilih barang mewah murah sebagai konsep. Benar-benar lucu. A. Benar-benar tidak punya pandangan. Barang mewah murah. Masih disebut barang mewah, itu cuma barang murahan. Pilih ini, konsep mewah minimalis. Ini ada harapan. Yang ini. Wah. Ini ada harapan. Barang mewah seharusnya sangat mahal. Supaya kalian orang bawah tidak mampu beli, bahkan tidak layak lihat. Apa barang mewah? Itu hanya trik penipuan. Di era penurunan konsumsi dan kebijaksanaan belanja ini, memilih barang murah dan praktis lebih cocok. Percaya kakak ipar, investasikan 1 juta ini. Kalian begitu percaya diri, berani tidak bertaruh dengan saya? Kalian begitu percaya diri, berani tidak bertaruh dengan saya? Adik, kamu terlalu suka bertaruh tapi tidak mau mengakui kekalahan. Dulu kamu bilang, jika kalah, berlutut dan minta maaf. Belum dilakukan. Tidak ada gunanya bertaruh, tidak akan bertaruh. Dulu kalian curang, kali ini kita bisa buat perjanjian. Mau bertaruh bagaimana? Mari bertaruh, siapa yang proyeknya bernilai lebih tinggi. Yang kalah harus memberikan 1 miliar dan meniru suara anjing 3 kali. Berani tidak? Keuntungan besar dari kakak ipar terbukti, tidak mungkin sekarang gagal. Saya bertaruh denganmu. Mingyu, kamu tanda tangan tanpa melihat dulu. Aku lupa, aku nggak bisa biarin kakak ipar meniru suara anjing. Wah, kamu lumayan melindungi ya. Sebentar lagi aku akan kasih tahu betapa bodohnya pilihanmu. Pembawa acara, aku investasi 10 juta. Silakan umumkan valuasi dari 2 proyek ini. Aku tadi sudah bilang, harus semua keluarga besar pilih dulu baru bisa diumumkan. Kalian tidak ikut? Kalian tidak ikut? Ikut, aku harus ikut. Iya, pasti ikut. Proyek yang dipilih oleh si beruntung pasti sukses. Siapa tahu bisa dapat keuntungan ribuan kali lipat. Aku ikut 20 juta. Kami juga ikut. Sudah lihat? Begitu banyak keluarga besar, tidak ada satupun denganmu, artinya kamu pasti kalah. Sekarang bisa diumumkan? Aku sekarang secara resmi mengumumkan valuasi proyek lelang pertama malam ini. Valuasi konsep mewah pilihan keluarga Song dan 100 keluarga besar lainnya adalah 3 juta. Dana melebihi 3 juta dimasukkan ke dana asosiasi untuk mengembangkan proyek. Apa? Hanya 3 juta? Ini berarti kita rugi, kan? APA maksudnya hanya 3 juta? Aku investasikan 10 juta, rugi 7 juta. Apa maksudmu? Kamu buat semua orang gak dapat untung, kan? Iya, maksudnya apa? Kita sudah ikut dengan Song hingga jutaan. Iya. Kali ini rugi, tidak akan ambil sepeser pun. Tapi saya percaya valuasi mereka hanya akan turun, mungkin bahkan kurang dari 100.000. Putri kita, Rouran, adalah anak keberuntungan. Mereka bukan apa-apa. Keluarga Fu memilih konsep barang murah mewah dengan valuasi 1 miliar. Dan diprediksi tahun depan valuasi meningkat 100 kali lipat. A. 1 miliar. Selamat kepada grup Fu atas proyek dengan valuasi 1 miliar dan akan mendapatkan investasi proyek dari Dewan Bisnis. A. 1 miliar, tahun depan akan bertambah 100 kali lipat. Bukankah 1 juta berlipat 1000 kali? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin proyek ini memiliki nilai yang begitu tinggi? Investasi bertahap, tahun depan kita harus investasi 10 miliar. Ya. Hanya menghasilkan 1000 kali lipat. Mereka 100 ribuan kali lipat. Kakak, kita menang. Tidak jadi menirukan suara. Tidak mengerti proyek ini. Serahkan padamu. Wah, aku cinta kamu, kakak ipar. Nanti, pilih tas keren mana saja, aku bayar. Kita memang bikin pilihan yang tepat. Berani kalah dan mengaku kalah? Cuma pura-pura jadi anjing aja kan? 3 kali. Berani kalah dan mengaku kalah? Fu Mingyu. Dulu aku nggak buruk sama kamu, kan? Sekali ini aja. Jika kau akan melepaskan kami, meminta kami menandatangani perjanjian hanya karena takut kami bohong, bukan? Hei, tidak akan berbohong lagi, kan?
kejuran keluarga Song tidak sebaik itu. Berbisnis dengan mereka harus dipikirkan 2 kali. Benar-benar. Dan kamu membanggakan diri sebagai anak beruntung. Menurutku, sifat dan keberuntunganmu tidak baik. Menirus suara anjing, menirus suara anjing. Aduh, kakek, tolong bantu aku. Yang kalah harus mengaku kalah. Kamu panggil saja. Kepercayaan keluarga Song tidak boleh hilang. Belajar menyala, belajar menyala. Kuk kuk kuk. Pengginan hari ini pasti akan saya bayar 1000 kali lipat. Dan uang kompensasi 1 miliar loh. Di sini ada 1 miliar. 100 juta adikku. Sudah naik 100 kali lipat. Bahkan lebih dari 100 kali lipat. Benarkah kakak ipar bisa mengembalikan 100 kali lipat? Aduh. Kakak ipar, cepat ambilkan 500 juta untuk diinvestasikan, cari proyek bagus, aku mau mobil mewah dan hidup santai. Jadi, kamu jangan menyetir sembarang dan jangan ngebut. Janji nggak ngebut. Pilih satu, kakak. Bro, carikan proyek bagus buat kakak. Asal terpilih, pasti hormati kakak seperti orang tua. Kamu bilang, Ma. Dipuja-puja seperti dewa rejeki. Aku taruhan dengan kamu. Berani nggak? karena kamu sudah mau taruhan dan kalah, aku main ini saja. Ayo, bilang taruhan apa? Siapa yang kalah harus bayar lawannya 10 miliar. Dan biarkan lawannya mencubit 3 kali. Berani nggak? Kamu cukup belum? Ini komunitas bisnis paling bergengsi. Menirus suara anjing memalukan. Kalau ditampar, keluarga Song kita gimana angkat kepala di depan orang? Kakek, kali ini aku pasti nggak akan kalah. Bidang otomotif adalah keahlian paling aku kuasai. Berani tanda tangan nggak? 10 miliar itu kan 200 kali lipat dari 5 juta apa bisa? Masih ada bonus. HMPH, aku taruhan sama kamu. Hah? Kapan kamu jadi baik? Adiknya aja udah duluan, masa aku bikin Mbak Ipar repot? Kakak kedua begoku kali ini jadi pintar. Aku pilih yang ini. Aduh, yang dipilih oleh kakak ipar ini pasti konsep paling berwenang dan keren. Mari kita lihat. Battery solid state. Kakak ipar, kamu pilih yang salah ya? Kita pilih konsep mobil, kok kamu pilih baterai sih? Barusan dia menang hanya karena keberuntungan. Kalian jangan bilang masih mengira dia punya wawasan atau visi, benar-benar lucu. Ide ini sama sekali tidak matang, dan tidak membantu industri otomotif sama sekali. Kali ini kita pasti menang. Saya pilih konsep mobil sport ekstrim ini, cuma mobil mewah semacam ini yang cocok dikendarai, mobil yang lainnya. Hanya untuk orang-orang kelas bawah kalian sebagai kendaraan. Serius? Jika bukan karena mencuri identitas saya sebagai putri keluarga Song, akankah kamu mengabaikan orang? Jika bukan kerja keras orang lain, bisa hidup enak? Kenapa dengan baterai solid state, energi baru, ramah lingkungan, tahan lama? Benar sekali. Saya juga suka proyek ini, saya tambah 10 juta. Saya suka proyek ini, saya tambah 10 juta. Tuan Fu kurang bijaksana, masih bersama. Saya pikir, keluarga besar tidak akan seburuk itu. Saya investasikan 1 miliar. Saya masih percaya pada Nona Song sekali lagi. Saya investasikan 1 juta. Baiklah, saya juga ikut 1 juta. Kami juga ikut. Saya ikut 500.000. Pembawa acara, bisa umumkan hasilnya? Konsep mobil sport ekstrim dinilai 5 miliar. Begitu. Ini, Apa yang dia pilih? Apa ini bisa berhasil atau tidak? 5 miliar, konsep canggih. Kenapa nilainya cuma 5 miliar? Itu menurutmu sendiri canggih. Tidak mungkin, penilaian mereka lebih rendah. Konsep baterai solid state dinilai 20 miliar, diperkirakan dalam 3 tahun, naik 100 kali lipat. Dia investasi 20 juta. Sudah untung 20 miliar. Ini baterai, kok mahal? Anak Nazib Bek, pasti palsu. Pilihan double proyek jadi ratusan kali.
Aku ingat sekarang, terakhir kali batu keberuntungan mengukur nilai keberuntungannya jutaan. Mungkin dia yang sebenarnya? Si Song, kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Jangan takut, kali ini aku pasti buat kalian untung lagi. Pilih pasar triliunan. Benar sekali. Meski gagal 2 kali. Tapi itu juga cara Roran untuk memilih mitra paling setia dan dapat dipercaya. Makanya bilang kakekku, ide ini aku akui. Dia sudah begitu, masih belain dia. Bahkan kakek tua ini bisa melihat, keberuntungan Kak Roran nggak sebaik kakak ipar. Kak Roran. Kak Roran. Pertaruhan kita barusan, bukan waktunya ditepati? Siapa kamu berani menampakku? Ingat, kamu cuma pengemis. Kak Roran, aku cuma mau 10 miliarku, aku nggak bilang mau mukul kamu. Minta uang aja nggak layak. Lihat keluargamu, semua rendahan. Jangan terlalu memuji si bintang buruk ini. Tunggu sampai aku senang baru ku kasih kamu uang. Benar, jangan lupa keluarga Fu kalian masih punya 20% saham di tangan kami. Lia siapa Ari ini berani menyakiti Roran. Biar aku saja. Biar aku saja. Ibu, kalian mau masing-masing kasih tamparan? Kalian sudah kelewatan. Jangan lupa, 100 keluarga di asosiasi dagang ini menghormatiku, dan aku adalah anak keberuntungan. Kalau kalian pukul aku, dewa tidak akan memaafkan kalian. Biar aku saja. Berani pukul anakku dan menipu aku begitu lama. Keberuntunganmu buruk sekali, berani berpura-pura di sini? Hari ini aku mengajari kamu pelajaran. Orang tua berani kamu. Tamparan ini untuk tak hormatmu pada yang lebih tua. Tamparan ini, karena kesombonganmu. Tamparan ini supaya kamu angga. 5 tahun bantu kilo agafu, kamu malah berkhianat. Berkhianat. Apa yang Yuluo bilang benar. Selama 5 tahun kamu di rumah, keluarga saya selalu sial. Makan buncis bisa keracunan. Setelah Yuluo datang, keluarga baru membaik. Kamulah yang bawa sial. Omong kosong. Selama ini keluarga Song sukses berkat bantuan Roran. Keluargamu yang kurang beruntung. Kalau bukan karena saya bantu, keluarga Fu sudah lama hancur. Jangan lupa anak yang diberkati oleh nasib. Anak yang diberkati? Kau itu bocah. Keberuntunganmu nggak sehebat itu. Mungkin dewa kamu bermasalah? Siapa yang berani mengabaikan kuasa dewa? Siapa yang berani mengabaikan kuasa dewa? Dewa keberuntungan datang. Apakah ini dewa keberuntungan? Dia memang dewa keberuntungan yang terkenal di video. Tak disangka bisa melihatnya langsung. Tapi apa ini benar? Tentu ini benar. Kalian menghina Roran. Tunggu kehancuran saja. Siapa tadi yang bilang aku tidak bisa? Maaf, dewa keberuntungan. Itu dia, Song Yuluo. Apa kamu masuk? Aku lihat kamu berputar di sini sudah beberapa kali. Ada yang tidak beres, tetap saja tidak beres. Kenapa susunan di sini jadi aneh? Dia bermarga Song, tapi tidak ada hubungannya dengan keluarga Song kami. Jangan menyalahkan keluarga kami. Song Yuluo ya, aku beri kesempatan melepaskan diri dari nasib buruk dan tetap hidup. Cerai darinya, menikah dengan aku. Apa? Cerai darinya, menikah dengan aku. Apa? Bagaimana bisa punya pikiran? Kenapa harus menikah dengannya? Aku menikahimu. Benar, meskipun penampilanmu biasa saja, tapi keberuntunganmu lumayan. Tuan Zhao, kamu belum pernah bilang kenapa kamu ingin menikahinya. Diam. Maukah kamu? Kamu mengabaikanku? Aku tidak mengizinkan. Keluarga Fu berani melawan. Aku bisa bikin keluargamu kena bencana. Hei, berhenti, berhenti. Kenapa aku harus menikah orang licik kayak kamu? Aku tak... Kamu bilang apa? Masuk keluarga Fu, langsung tahu Feng Shui mereka aneh. Song Roran nggak paham. Bilang, apa kamu yang bikin ini?
Kamu bilang aku main trik buat hancurin keluarga Fu? Kalau tidak, keluarga Fu baru diakui oleh Dewa Keberuntungan, kamu langsung bantah. Jelas kamu yang palsu. Trik ini terlalu kekanak-kanakan. Kapan kamu jadi pintar? Aku cuma polos, bukan bodoh. Bilang aja, capek-capek gitu sebenarnya mau ngapain? Bilang capek-capek sebenarnya mau ngapain? Hahaha. Kamu benar sekali. Aku memang bukan Dewa Keberuntungan. Ah, Dia bukan Dewa Keberuntungan. Jadi, bagaimana ini bisa? Kamu bukan Dewa Keberuntungan. Lalu kenapa kamu bisa berhubungan dengan Roran? Kenapa Camus menipu-Roran? Tidak disangka, kepala keluarga Song sebodoh ini. Di saat seperti ini, kamu masih berpikir cucu angkatmu orang baik? Camus. Maksud kamu apa? Ah. Kenapa? Masih tidak paham? Saya menikahi keluarga Song untuk merebut kekayaan dan keberuntungan mereka. Ah, kakek. Hahaha. Hahaha. 15 tahun yang lalu aku sudah merencanakan semuanya. Kirim Song Roran untuk ambil keberuntungan keluarga Song 5 tahun lalu pindahkan keberuntungan keluarga Fu. Kemudian gunakan nama Dewa Keberuntungan untuk menipu kalian semua datang ke sini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengambil semua kekayaan dan keberuntungan mereka. Aku ingin menjadi Dewa Keberuntungan generasi baru. Hahaha. Terutama tubuh keberuntungan ini, tidak bisa tidak aku ambil. Awalnya ingin secara damai, tapi kamu memaksa. Berhenti, makhluk jahat. Awalnya bisa secara damai, tapi kamu memaksa. Berhenti, makhluk jahat. Dewa Keberuntungan kuno telah datang. Kita terselamatkan. Kakak ipar ternyata benar-benar murid Dewa Keberuntungan. Ini adalah dukungan besar sekali. Guru, selamatkan kakek. Sebelum Song Rouran datang, dia masih baik. Yuluo. Maafkan saya, selama bertahun-tahun ini, kakek salah menilai kamu. Ah, kakek, sekarang bukan waktu untuk bicara hal ini. Kamu istirahat dulu ya. Dazar Pambankang, Serakandiri. Kamu belum naik ke surga. HMPH, kamu masih berani bicara. Aku sudah buka pintu surga, tetap harus kembali untuk bereskan kamu. Tidak mungkin. Seharusnya aku tidak salah hitung. Kamu naik ke surga. Seharusnya aku sudah serap semua keberuntungan keluarga besar ini. Siapa yang menyuruhmu belum belajar inti dari keahlianku? Berkhianat tentu akan salah perhitungan. Tidak. Meskipun kau belum terbangkitkan, APA, aku masih punya langkah terakhir. Tuan Zhao, APA kau lakukan? 15 tahun lalu aku menyelamatkanmu karena tubuhmu istimewa. Sekarang saatnya membalas budi. Apa itu tubuh istimewa? Tuan Zhao. Apa maksudmu? Tubuh Kesus Ahanyahat. Lahir dengan bintang bencana, tubuh menghalangi keberuntungan. Itulah kenapa sengaja mendidikmu, supaya dalam keadaan terpaksa, gunakan kamu untuk menghancurkan semua orang. Hahaha. Jadi selama bertahun-tahun ini, aku hanyalah bidak caturmu, kamu tak peduli padaku. Kenapa aku dipanggil Shifan? Kenapa aku harus jadi orang biasa selamanya? Kenapa Fu Tingxiu hidupnya begitu baik, dari kecil kaya, berbakat, dan bahkan menikahi istri dengan tubuh keberuntungan ilahi? Aku tak terima, aku mau melawan takdir. Sekaran Anja Melepaskan tubu Kesusa Anja. Akan membawa kehancuran ke dunia. Bahkan membuat muridku langsung mati. Apakah dia ingin memanfaatkan pengembalian 100 kali dari Yuluo? Jikalau istriku dibunuh kalian jadi pecahan, bagaimana kami bisa bertahan? Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Mempercayakan pahlawan akan membunuh Song Yuluo. Membiarkan Song Yuluo mati di depanmu, hahaha tubuh kutukan.
Meledak. Tubuh kutukan. Meledak. Aku benci kamu. Mari kita ke neraka bersama. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan, lepaskan. Sial menghilang. Sial menghilang. Sial menghilang. Kita menang. Akhirnya aku bisa dengan tenang naik ke surga. Saya umumkan, Song Yulio. dia adalah satu-satunya murid sejati saya. Setelah saya naik menjadi dewa, dia akan mendapatkan semua keberuntungan dan kekayaan saya di dunia fana. Keluarga Fu juga akan makmur selama 100 tahun. Dan tidak akan merosot selama 1000 tahun. Ya. Pengen beli apa hari ini? Saya Yang Bir. Saudara, yuk beli mobil. Kamu suka yang mana? Saya beli buat kamu. Kalian sedang ngapain? Ayo lihat properti dengan Mama. Suka villa mana? Mama beliin buat kamu. Aku Nisha pergi keliling dunia sama Tingshu.